Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja kita mulai perkuliahan hari ini. Yang pertama, dari kelompok 2 kemarin untuk membacakan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Silakan kelompok 2. Ada Cynthia Azahra, Dina Madaniati, sama Syifa Lailatis. Share screen-nya nggak bisa ya? Siapa yang mau share screen? Aku. Si Dina. Ada Dina nggak? Ada. Din. Udah bisa, Dina. Udah kelihatan ya? Oke, langsung mulai aja Udah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 izin memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada kelompok kami pada pertemuan sebelumnya. Nah, kelompok 2 terdiri dari saya, Syifa Lailatis Syarifah, kemudian Dina Mahadaniati, sama Cynthia Azahra. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari Dianida. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya, apakah suasana menyimak bersifat defensif efektif diterapkan pada peserta didik MI atau SD, serta bagaimana cara guru mempertahankan suasana ketenangan belajar agar siswa dapat tetap fokus menyimak materi pelajaran. Nah, jadi apakah suasana menyimak bersifat defensif diterapkan efektif diterapkan pada peserta didik? Jadi ini belum bisa karena kemampuan anak SD ini dalam berpikir belum bisa menerima pesan-pesan lisan yang mengandung maksud bersungguh-sungguh dan tersirat antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti dan tentu. Adapun cara yang digunakan untuk guru agar terciptanya suasana belajar yang tenang, agar siswa dapat tetap fokus menyimak, yaitu yang pertama memberikan arahan dengan hormat dan penuh empati. Nah, guru harus menghindari perasaan cemas jika suasana kelas sedang tidak kondusif. Jadi, guru jadi harus, jangan cemas gitu, santai aja. Ini jika guru dapat berkomunikasi secara tenang, jadi tenang kan di kelas, nah mungkin murid akan dapat meniru dan menjadi lebih mudah mengatur emosinya. Kemudian komunikasi dengan siswa. Nah, anak cenderung mengikuti atau meniru perlakuan orang tua. Nah, orang tua di sekolah menurut mereka ataupun orang tua di sekolah itu adalah kan guru. Nah, jadi ketika anak datang ke sekolah, mereka akan mencari orang dewasa untuk diikuti. Nah, yaitu agar menjadi orang dewasa bisa diteladani. Nah, bentuklah hubungan yang hangat dengan siswa. Kemudian beri kepercayaan pada siswa. Nah, jadi siswa melihat diri mereka di dalam sosok guru. Nah, mereka beranggapan guru selalu benar mengenai siswa. Kebanyakan orang dewasa memiliki cerita tentang guru yang membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Kemudian yang kedua itu pertanyaan dari Hilda Zuhri Khairunisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengembangkan keterampilan menyimak pada anak gaya belajar kinestetik. Nah, jadi anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini kan merupakan anak yang gaya belajarnya melibatkan gerakan tubuh, yaitu dengan aktivitas bergerak. Nah, bekerja dan juga menyentuh. Oleh karena itu, ajak anak ikut berpartisipasi atau memeragakan gerakan-gerakan seperti cerita yang dijelaskan atau yang diceritakan oleh guru. Jadi, lebih ke proses meniru ya, ataupun kayak ikut memperagakan. Karena kan kinestetik itu dia lebih kalau belajar itu langsung praktek ya, kayak mempraktekkan gerakan-gerakan ataupun kayak misalkan menyimak tentang cerita anak ataupun dongeng. Nah, jadi dia ikut memeragakan ibaratnya dia seperti itu gitu. Jadi ikut andil dalam cerita tersebut. Nah, karena dengan begitu cara membantunya agar lebih memahami
dan dapat mengembangkan keterampilan menyimak pada anak. Nah, mungkin juga bisa menggunakan metode role playing dengan mengajak anak menirukan sesuatu atau memeragakan karakter yang ada pada cerita. Karena anak yang mau belajar kinestetik itu lebih cepat ataupun lebih paham jika langsung diperagakan apa yang dia tangkap seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dina Mahdadiati. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Putri Nurfarahin. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi atau meminimalisir kendala dalam menyimak yang kita hadapi? Nah, jawabannya yaitu cara mengatasi kendalanya itu bisa dengan yang pertama menyatukan pikiran dan perasaan terhadap permasalahan dalam pembicaraan. Kita juga bisa membuat rangkuman. Itu bisa membantu kita dalam menyimak, gitu kan. Dan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang telah kita terima. Kemudian menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasannya. Nah, untuk guru itu bisa mengusahakan mengelola kelas dengan baik. Guru juga harus memperhatikan jika ada siswa yang kurang dalam kemampuan menyimaknya. Guru bisa memberikan dorongan atau motivasi yang lebih kepada siswa untuk memotivasi siswanya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan menyimak. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu dari Nadia Pramesti Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara guru mengembangkan keterampilan khusus menyimak faktual pada peserta didik di kelas rendah? Nah, untuk mengembangkan keterampilan faktual pada anak, bisa menerapkan metode bercerita. Karena melalui kegiatan bercerita, anak dapat menyimak ucapan yang disampaikan oleh gurunya. Semakin banyak yang disimak kosakatanya, pola kalimat, intonasi, dan sebagainya, maka anak itu akan semakin berkembang. Kegiatan bercerita itu memberikan pengalaman belajar untuk berlatih mendengarkan atau menyimak. Karena melalui mendengarkan, anak bisa memperoleh bermacam informasi tentang pengetahuan, nilai, dan sikap untuk dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di kelas itu, metode bercerita guru bisa menggunakan tambahan media, yaitu media visual gambar atau boneka. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Syukri. Oke, mungkin cukup sekian. Apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin cukup sekian ya penjelasan ataupun jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 2. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2 yang telah mempresentasikan jawaban teman-temannya. Selanjutnya, langsung aja ke presentasi kelompok 3 hari ini. Silakan kepada kelompok 3 yang ingin share screen siapa? Aku. Belum bisa share screen, Dika? Udah belum? Dah. Ya, silakan kelompok 3. Untuk moderatornya Maulida Dinda. Silakan Maulida Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik, di sini kami kelompok 3
yang beranggota Siti Arifah, Maulida Dinda, saya sendiri, kemudian yang ketiga Maulida Nuraimi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Aneka Situasi Pelibat Menyimak, Cara Meningkatkan Daya Simak, dan Memilih Bahan Menyimak yang Menarik Perhatian. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Maulida Nuraimi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu aneka situasi pelibat menyimak. Nah, yang pertama adalah ada pengertian menyimak dalam kehidupan. Hakikat dari menyimak itu sendiri adalah suatu rentetan proses. Nah, proses ini mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Nah, dalam peristiwa menyimak, tidak hanya indera dengar yang aktif bekerja, tetapi juga mental atau pikiran melakukan aktivitas yang cukup tinggi untuk dapat menangkap dan memahami pesan yang disampaikan pembicara secara tepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, menyimak berperan sebagai penambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang dapat kita pelajari dari orang lain dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Sedangkan dalam pembelajaran, menyimak berperan sebagai dasar belajar bahasa, penunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis, lalu untuk pelancar komunikasi lisan, dan penambah informasi atau pengetahuan. Nah, selanjutnya ada menyimak petunjuk, menyimak keterangan, dan juga menyimak pengumuman. Menyimak petunjuk itu merupakan salah satu kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif atau concentrative listening. Nah, menyimak petunjuk itu biasanya berisi tentang prosedur melakukan sesuatu. Bila petunjuk itu berupa prosedur atau urutan kerja, maka harus dipatuhi, sebab bila tidak demikian, hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan atau bahkan gagal sama sekali. Namun bila petunjuk itu berupa cara melakukan sesuatu, maka terdapat variasi, sehingga tidak harus sama persis dengan yang dinyatakan dalam petunjuk. Nah, dalam menyimak petunjuk ini, siswa hendaknya dapat memusatkan perhatian pada simakan. Hal ini dikarenakan bila petunjuk yang diberikan tidak disimak dengan baik, siswa tidak dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, lalu petunjuk itu dibagi menjadi 3, yaitu petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, dan petunjuk membuat sesuatu. Nah, petunjuk melakukan sesuatu itu adalah ketentuan-ketentuan yang patut diturut dalam melakukan sesuatu. Misalnya dalam mencoreng dalam pemilu, cara mengerjakan soal, dan sebagainya. Lalu untuk petunjuk menggunakan sesuatu itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dituruti atau diperhatikan dalam menggunakan sesuatu. Misalnya cara menggunakan komputer, atau aturan pakai dalam suatu produk, ataupun cara menggunakan telepon kartu. Nah, yang terakhir ada petunjuk membuat sesuatu. Nah, petunjuk membuat sesuatu itu adalah cara atau ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat sesuatu. Misalnya cara membuat kue bolu ataupun cara membuat mie instan dan sebagainya. Lalu ada menyimak keterangan. Nah, menyimak keterangan ini dalam dunia menyimak berfungsi sebagai petunjuk dalam menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, dalam wujud bukti dan tanda tentang segala hal yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu, karena keterangan sendiri merupakan sesuatu yang dijadikan acuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu hal. Nah, yang terakhir ada menyimak pengumuman. Nah, pengumuman itu adalah proses, cara, ataupun perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menginformasikan kepada semua pembaca ataupun orang lain. Nah, pengumuman ini dapat pula disebut dengan pemberitahuan. Pengumuman bersifat umum, artinya pengumuman itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, sedangkan menyimak pengumuman merupakan suatu kegiatan mengumumkan suatu informasi melalui tulisan maupun lisan. Nah, berdasarkan sifatnya, pengumuman dikategorikan menjadi 3, yaitu ada pengumuman lisan,
pengumuman tertulis, dan juga pengumuman dari instansi dan surat pengumuman bukan instansi. Nah, yang ketiga ada menyimak percakapan dan diskusi. Percakapan atau konversasi merupakan aktivitas yang paling umum di antara tipe-tipe komunikasi lisan, dan juga percakapan ini jelas menuntut banyak sekali kegiatan menyimak. Nah, percakapan dan diskusi merupakan yang menempa kita menjadi anggota masyarakat yang aktif, reseptif, responsif, atentif, terbuka, dan menerima pendapat dan pendirian orang lain, bahkan kritik dan cacian mereka. Percakapan dan diskusi mendidik kita menjadi warga masyarakat, sosial, dan berdisiplin, mengetahui apa yang menjadi hak dan apa pula yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, serta tahu persis kapan saatnya memberi dan kapan saatnya menerima, kapan saatnya berbicara, dan juga kapan saatnya menyimak. Lalu yang keempat ada menyimak laporan. Laporan merupakan suatu tugas dan tanggung jawab penting. Selama penyajian suatu laporan, para penyimak haruslah mengikuti rencana organisasi seorang pembicara. Nah, pilihan serta ide-idenya. Berusaha menyaring informasi yang melengkapi informasi yang telah ada dalam pikiran, dan harus mengevaluasi keotentikan atau kebenaran hal-hal yang dikatakan oleh pembicara. Nah, laporan-laporan memang diperlukan bila kelompok-kelompok kecil ikut serta bekerja dalam panitia yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan. Nah, contohnya ketika individu mengamati atau membaca untuk mempelajari jawaban suatu pertanyaan yang timbul dalam suatu kegiatan belajar, atau ketika dia mengadakan suatu percobaan. Nah, yang kelima ada menyimak radio, televisi, rekaman, dan juga telepon. Nah, dalam kehidupan modern ini menuntut banyak sekali kegiatan menyimak dan lebih meningkat. Pada masa kini banyak jenis-jenis perlengkapan radio seperti televisi, radio, perlengkapan seperti radio, televisi, rekaman, dan juga telepon. Nah, berikut ada beberapa ragam situasi menyimak oleh perlengkapan yang tadi telah disebutkan. Yang pertama ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder ini artinya musik itu dipasang pelan-pelan sebagai latar belakang. Lalu ada menyimak sosial atau konversional. Nah, menyimak sosial atau konversional ini artinya kita berbicara melalui telepon. Lalu ada menyimak apresiatif. Nah, menyimak apresiatif itu artinya kita menyimak melalui drama ataupun musik yang dipagelarkan ataupun dipentaskan. Lalu menyimak eksploratif atau menyimak interogatif. Nah, artinya itu kita menyimak melalui resep-resep atau informasi mengenai cuaca. Dan yang terakhir ada menyimak konservatif atau menyimak kritis. Nah, artinya ini adalah masalah-masalah penting yang didiskusikan oleh para politikus dan para pakar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada cara meningkatkan daya simak. Nah, yang pertama itu ada aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Nah, tidak dapat disangka lagi bahwa pengalaman-pengalaman audio pun dapat meningkatkan daya simak seseorang. Di antara pengalaman-pengalaman serta kegiatan-kegiatan yang akan turut mempertinggi daya simak siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyimak pada guru. Nah, menyimak pada guru ini artinya siswa menyimak apabila guru memperkenalkan bunyi-bunyi ataupun urutan-urutan bunyi atau pola-pola intonasi dan ucapan-ucapan serta tekanan-tekanan dan jeda-jeda yang konstruktif. Lalu apabila guru menceritakan suatu kisah, dongeng atau fiksi lainnya, lalu apabila guru membacakan suatu paragraf, puisi ataupun ataupun drama secara lisan dan juga memperagakan ataupun meniru suatu dialog. Lalu ada menyimak pada siswa. Menyimak pada siswa ini yaitu memberi petunjuk-petunjuk, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, memberikan rangkuman-rangkuman, menceritakan aneka kejadian ataupun insiden.
Yang ketiga itu turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dramatisasi ataupun dialog tertentu. Lalu ada yang keempat, ada menyimak kepada para pembicara, lalu menyimak rekaman-rekaman, dan juga menyimak film-film bicara, lalu menyimak pertemuan-pertemuan seperti menyimak pada seminar ataupun menyimak pada pertemuan, lalu menghadiri pertemuan-pertemuan dan juga mewawancarai seseorang, dan yang terakhir berpartisipasi dalam kegiatan serta dalam diskusi. Nah, yang kedua ada aneka kegiatan peningkat daya simak. Menurut Sadono, upaya-upaya untuk meningkatkan daya simak ada 5. Yang pertama yaitu simak ulang ucap. Simak ulang ucap ini artinya peserta didik diminta untuk mengulang apa yang telah diucapkan oleh guru. Kegiatan ini dilakukan pada tahapan murid sekolah rendah ataupun pada saat murid belajar bahasa asing pada tahap dasar ataupun pada tahap awal. Lalu yang kedua ada identifikasi kata kunci. Identifikasi kata kunci ini artinya peserta didik mendengarkan kalimat yang panjang yang diucapkan oleh guru dan mereka bisa untuk mencatat beberapa kata kunci yang dapat mewakili pengertian kalimat tersebut. Lalu ada parafrase. Parafrase ini artinya guru meminta peserta didik untuk menyatakan kembali mengenai isi bahan simakan dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Lalu merangkum. Merangkum ini artinya guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan. Kemudian peserta didik tersebut diminta untuk merangkum bahan simakan yang disampaikan yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Lalu yang kelima ada menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini artinya guru memberikan bahan simakan, kemudian peserta didik disuruh untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, yang ketiga ada sikap guru yang turut mempertinggi daya simak siswa. Nah, sikap guru dalam mengajar dapat mempengaruhi para siswa sebagai penyimak. Dalam pengajaran yang dibutuhkan untuk menyimak tidak hanyalah berbicara atau bercerita. Nah, menurut Nicholas dan Leonardo Steven memberikan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, sediakanlah waktu untuk menyimak. Sediakan waktu untuk menyimak ini apabila terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam berbicara, setidaknya berilah waktu ataupun kesempatan siswa untuk bertanya. Karena hal ini dapat membantu menjelaskan berkomunikasi dua arah antara guru dan muridnya. Lalu yang kedua, berilah perhatian. Nah, pada saat siswa sedang mencurahkan isi hatinya dengan selesai dan tanpa gangguan apapun, guru memberikan reaksi lisan yang wajar. Sebagai penyimak, guru harus bersikap diam, menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita mengerti dan memahami hal itu. Lalu yang ketiga, jangan memperdalam atau mengorek-ngorek fakta tambahan. Jadi sebagai penyimak yang baik, tanamkanlah rasa keingintahuan terhadap apa yang ingin diperoleh dari informasi tersebut. Dan usahakan jangan memperdalam fakta tambahan pada informasi yang didengar. Lalu yang keempat, jangan menghilangkan rasa kepercayaan ataupun kemampuan siswa. Nah, artinya itu untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah-masalah sendiri, percayakan kepada siswanya untuk menyelesaikannya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Maulida yang telah menyampaikan materi. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu upaya menjadi penyimak efektif. Nah, menjadi penyimak efektif itu terdapat empat poin. Yang pertama yaitu menyimak dengan berkonsentrasi. Maksudnya ialah kita sebagai penyimak itu harus fokus dan hindari gangguan yang berasal dari luar ataupun dari dalam, dari diri kita sendiri gitu. Yaitu kita juga harus memfokuskan pada pikiran kita, kemudian pada perasaan kita dan pada perhatian kita.
Jadi di saat kita sudah menyimak, itu kita berusaha mungkin untuk fokus dalam menyimak itu. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang lain dulu. Ya udah kita pikirin materi yang disampaikan oleh si pembicara. Kemudian yang kedua, mengamati materi simakan. Nah, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan si penyimak. Yang pertama yaitu mencari tujuan dan arahan pembicara. Jadi dalam mengamati materi simakan, kita juga harus tahu tujuan dan arahan si pembicara itu kemana, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencoba membuat catatan pembicaraan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, menemukan pokok pembicaraan. Yang keempat, memahami dan mengamati media sebagai alat penegas materi simakan. Jadi kalau si pembicara membawakan materi dan menggunakan media yang tepat, itu dapat membuat acara tuh lebih efektif, dan kita pun sebagai penyimak juga menjadi penyimak yang efektif. Itu. Kemudian selanjutnya memperhatikan rangkuman yang telah disampaikan si pembicara. Nah, poin yang ketiga yaitu menyimak dengan kritis. Jadi maksudnya para penyimak tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan si pembicara sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Jadi kita sebagai penyimak, kalau misalkan si pembicara telah menyampaikan materi, kita bisa menyanggah, terus bertanya, ataupun menanggapi. Kemudian yang poin keempat ialah membuat catatan. Nah, kalau kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik yang dapat dilakukan si penyimak dalam menyimak. Yang perlu dicatat ialah hal-hal yang sekiranya penting bagi penyimak. Jadi kalau membuat catatan itu emang penting ya. Kalau misalkan kita hanya menyimak tetapi tidak mencatat, itu kalau menurut saya juga bukan menjadi penyimak yang efektif gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang penting dari si pembicara dalam menyampaikan materi, nah itu kita langsung catat aja gitu, membuat catatan. Next. Yang kelima, yaitu cara mengatasi kendala dalam kegiatan menyimak. Yang pertama tuh ada jangan malu dalam meminta penjelasan hal yang belum dipahami. Kemudian yang kedua, membuat rangkuman berdasarkan ingatan sendiri. Kemudian yang ketiga, hindari rasa kebingungan. Nah, dari 3 poin ini sebenarnya saling berhubungan. Jadi kalau misalkan si pembicara telah menyampaikan materi, terus ada kata-kata atau pembahasan yang sekiranya tinggi atau bahasa yang kita tidak pahami, itu kita berusaha mungkin jangan bingung. Kita bisa bertanya dulu kepada teman kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan dari teman-teman kita atau orang yang sekitar kita ada juga yang nggak paham gitu, ya udah kita berusaha mungkin jangan malu dalam bertanya kepada si pembicara gitu. Kemudian kalau kita sudah bertanya, terus sudah dijawab oleh si pembicara, nah pastinya kan lebih jelas gitu. Nah, lebih paham lagi. Nah, dari situ nanti kita bisa merangkum materi dengan tepat. Next. Nah, selanjutnya aneka kaidah kemajuan menyimak. Yang pertama itu memiliki niat. Nah, pada dasarnya bukan hanya menyimak, maksudnya kalau misalkan kita melakukan kegiatan apapun itu kan juga harus memiliki niat gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya niat, terus kita misalkan ada acara seminar gitu, terus kita nggak ada niat gitu kan buat menyimak gitu, ya udah kita nggak bakal bisa menangkap materi yang apa disampaikan oleh si pembicara gitu. Makanya yang pertama tuh kita harus utamakan mempunyai niat gitu. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan menyimak yang baik. Nah, jadi berusaha mungkin menyimak ini menjadi suatu kebutuhan dan suatu budaya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga,
simaklah gagasan serta konsep pembicara. Jadi kita juga harus tahu apa yang disampaikan oleh pembicara itu harus mengetahui isi dan bobot pembicaranya. Itu tuh bernilai atau tidaknya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah manfaatkanlah waktu luang dengan bijaksana. Jadi kalau misalkan kita udah masuk forum, kayak misalkan kita mengikuti acara seminar gitu ya, ya udah kita harus fokus gitu. Terus jangan buang-buang waktu, jangan sibuk sendiri gitu. Jadi kita harus manfaatkan kedua telinga kita untuk mendengar si pembicara gitu. Next. Materi yang ketiga yaitu memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Nah, yang pertama itu perbedaan duolog dan dialog. Kalau duolog adalah komunikasi lisan satu arah. Kalau dialog itu berkomunikasi lisan dua arah. Jadi kalau duolog ini merupakan suatu situasi kelompok dua orang ataupun kelompok kecil di mana masing-masing itu menunggu giliran. Kemudian menunggu giliran berbicara, tetapi tidak seorang pun menyimak. Nah, misalnya duolog di rumah, di sekolah, di masjid, maupun di pemerintah. Nah, walaupun orang-orang dapat terlihat seolah-olah menyimak satu dengan yang lainnya, tetapi dalam kenyataannya mereka tuh hanya menunggu waktu sampai tiba giliran berbicara gitu. Sementara satu orang berbicara dan yang lainnya tuh sibuk berpikir atau merenung. Maksudnya lawan bicaranya itu dia berpikirnya itu bukan berpikir apa namanya? Maksudnya berpikir bukan mengenai apa yang dikemukakan pembicara, tetapi justru mengenai apa yang akan menjadi respon mereka nanti. Nah, menurut konsep Abraham Kaplan, suatu dialog dapat dibandingkan secara baik dengan perumpamaan dua perangkat televisi yang dipasangkan dalam saluran yang berbeda-beda dan keduanya saling berhadapan. Seperti itu. Kemudian dialog komunikasi lisan dua arah. Nah, kalau dialog komunikasi lisan dua arah ini pastinya ada penyimak, kebalikan dari duolog. Seperti itu. Nah, kalau tujuan menyimak dialog ini untuk si siswa sendiri itu dapat memahami isi dialog dengan baik, yang tersurat maupun yang tersirat. Materi simakan dialog dapat diambil secara langsung atau rekaman. Nah, agar menarik perhatian si siswa, topik dialog itu bersifat aktual. Kemudian tujuan utamanya siswa tuh bisa terampil dalam menyimak, kemudian terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua yaitu hakikat perhatian. Perhatian adalah suatu proses penyeleksian dari berbagai ragam stimulasi sebuah stimulus yang penting bagi seseorang pada saat tertentu. Jadi perhatian dengan menyimak itu sangat keterkaitan. Jadi adanya perhatian akan membentuk menyimak menjadi efektif. Seperti itu. Nah, contohnya, pada suatu ketika kita memilih untuk menyimak lagu-lagu ciptaan Rinto Harahap pada waktu senggang. Nah, kemudian dari sekian banyak lagu ciptaan, kita pun pasti menyeleksinya gitu. Dari apa yang kita dengar, berbagai lagu-lagu yang kita dengar, pasti kita menyeleksi lagu pujaan kita, lalu kita menyimaknya dengan penuh perhatian. Jadi setelah kita sudah menyimak banyak-banyak lagu, pastinya kan kita menyeleksi nih, kita menilai, lagu yang pertama enak,
lagu yang pertama tuh maknanya ada gitu, lagu yang kedua tidak ada maknanya begitu, tetapi enak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Nah, ada beberapa faktor luar, yaitu yang pertama orang yang datang terlambat. Misalnya nih ada kegiatan ceramah gitu ya. Nah, itu pastinya kan ada pembicara dan ada penyimak. Nah, kalau kalau misalkan kita udah melakukan acara tersebut, nah tetapi ada nih orang baru datang gitu. Nah, itu pastinya akan membuat akan membuat si penyimak itu tidak fokus gitu karena pasti melihat orang yang baru datang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode komunikasi pembicara tidak tepat. Kalau metodenya tidak tepat, pasti akan berakibat gagalnya alur komunikasi pembicara dan penyimak. Maka dari itu, si pembicara juga harus menyesuaikan antara materi dengan alat yang mereka pakai dalam menyampaikan materi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pakaian pembicara. Jadi si pembicara pun juga harus diperhatikan dalam berpakaian. Kalau misalkan si pembicaranya itu memakai pakaian yang hebring gitu kan, itu pasti si penyimak itu bukannya fokus mendengarkan materi, tetapi pasti mereka gibahin pakaian yang dipakai oleh si pembicara seperti itu. Makanya dari si pembicaranya juga harus disesuaikan dalam berpakaiannya seperti itu. Kemudian yang keempat, pembicara yang tidak menarik. Misal si pembicara itu tidak senyum, kurang senyum atau menunduk terus gitu. Nah, dari situ juga pasti bakal jadi omongan untuk si penyimak gitu. Jadi si penyimaknya bukan mendengarkan tapi malah membicarakan si pembicara seperti itu. Next. Nah, ada juga nih menurut Tarigan dalam mempengaruhi faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Nah, yang pertama itu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini bukan hanya fisik dari si pembicara maupun si penyimak aja gitu. Kan tetapi juga dilihat dari faktor lingkungan faktor gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan ada acara seperti itu atau guru tuh apa namanya? Harus dilihat juga dari lingkungannya gitu. Ruangannya itu nyaman atau tidak, terus ruangannya itu panas, dingin atau lembab gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan ruangannya aja nggak nyaman, itu pasti si penyimaknya juga nggak bakal nyaman gitu. Karena Maulida Nuraimi baterainya habis, jadi nggak usah pakai PPT ya, tinggal dikit lagi sih. Atau ada teman-teman yang tolongin nggak? Ada yang pakai laptop nggak untuk share screen? Sini aku bantu. Boleh, We. Jadiin aku itu dulu.
Udah, Le. Yang materi apa deh? Yang akhir, We. Ya, stop. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, yaitu faktor psikologis. Nah, faktor ini juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor positif dan faktor negatif. Nah, kalau faktor positif itu pasti memberikan kita pengaruh yang baik. Tetapi kalau faktor yang negatif itu dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kegiatan menyimak. Nah, faktor negatif itu antara lain prasangka dan kurang simpati, keegosentrisan, dan keasikan terhadap minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Jadi kalau kita terlalu menonjolkan hal-hal tersebut gitu, kayak misalkan kita udah mulai jenuh nih, ya udah kita ngelakuin hal-hal menyibukkan diri kayak nyoret-nyoret lah atau ngobrol dengan teman yang lain, terus kita tidak mendengarkan si pembicara, itu jadinya kita berdampak juga kepada si pembicara. Dan seharusnya kita mendukung juga acara si pembicara tersebut agar acaranya lancar gitu. Berusaha mungkin ya udah kalau misalkan kita bosan, ya udah kita melakukan hal mencatat-catat atau bagaimana, tetapi jangan sampai terlalu kelihatan juga gitu kalau misalkan kita bosan atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya faktor sikap. Nah, sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, yaitu menerima dan menolak. Nah, kedua sikap tersebut memberi dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau orang yang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya. Dan kalau yang menolak itu pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kedua hal ini memberikan dampak pada menyimak. Masing-masing dapat berupa dampak negatif dan positif. Sebagai pendidik, nantinya kita pasti lebih memilih dan menanamkan dampak positif kepada si siswa. Nah, jadi segala bahan yang disajikan dan khususnya bahan simakan. Nah, menyajikan bahan pelajaran yang baik dengan materi simakan yang menarik, ditambah dengan penampilan yang mengasihkan dan mengagumkan. Jelas, sangat menguntungkan dan sekaligus membentuk sikap positif bagi si siswa. Jadi kalau misalkan nanti kita sebagai pendidik, itu kita harus menanamkan sikap yang positif kepada si siswa dari segala hal gitu, kita dalam menyampaikan materinya seperti itu. Nah, selanjutnya faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Nah, motivasi berkaitan dengan pribadi atau personalisasi seseorang. Kalau kita yakin dan percaya dengan pribadi kita mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis, kita dapat menjadi penyimak yang lebih baik dan unggul daripada berpikir bahwa diri kita tuh malas gitu. Nah, selanjutnya faktor jenis kelamin. Nah, kalau faktor jenis kelamin ini udah pasti ya, apalagi kalau misalkan dalam satu ruangan itu ada nih sepasang gitu, cowok-cewek suka gitu kan, suka sama-sama saling suka gitu. Nah, itu pasti mempengaruhi perhatian juga gitu. Pastinya kalau jenis kelaminnya berbeda, itu
dia bukannya fokus dalam mendengarkan simakan, tetapi dia malah ya saling ngelirik-lirik sama pasangannya gitu. Jadi faktor jenis kelamin itu sangat mempengaruhi perhatian penyimak. Sangat mempengaruhi perhatian menyimak. Seperti itu. Next. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah menuliskan. Iya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Kelompok 3 ditulis semua itu pertanyaannya. Nanti minggu depan presentasikan pertanyaan jawaban. Sudah ditulis semua pertanyaannya di kolom chat. Sudah, Rik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekedar info ya, untuk UTS, kata bapaknya, nanti dijelasin di GCR. Terus minggu depan yang maju 2 kelompok untuk ganti yang minggu kemarin libur. Jadi yang minggu depan itu kelompok 4 dan 5 ya. Oke, Rika, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ini di SS, Rika. Oh iya, boleh. Kita SS perkuliahan. On cam ya semuanya. Ika, tolong SS. Bisa. Ya, Rika. Ayo yang mau buka kamera, mau pakai kerudung dulu. Ada lagi yang mau on cam? Oke, Ika on cam, Ika SS ya. Pebi, Fahmi sama Mila sama Nahda mau buka kamera. Oke ya, IKSS ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita cukupkan perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Hilda. Happy birthday. Happy birthday Hilda. Terima kasih semuanya, Imal.